Shalom Pak Bu, semua baik-baik hari ini. Puji Tuhan buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini, maupun di rumah Anda kali pertama untuk mampir di channel Sam 21 Church di Pontianak. Selamat bergabung, Anda semua bukan orang asing bagi kami, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Nah, buat Anda yang hadir di sini, Anda tidak langsung, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentulah kami juga ingin ambil bagian berdoa jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Itulah sebabnya buat Anda yang hadir punya kerinduan untuk membawa teman-temannya, untuk pengilat temannya, kami sudah menyediakan fasilitas yaitu brosur untuk KKR. Sekalipun masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki, tapi pergunakan yang ada terlebih dahulu. Semestinya saya harus banyak memberikan arahan buat Bapak Ibu, keterlibatan di dalam gerakan amanat agung, ya. Karena itu memang menjadi isunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Oke, baik. Pagi tadi saya berbicara di sini tentang pernyataan kehendak Allah. Itu sangat amat penting. Saya akan selalu mengencourage setiap jemaat Tuhan, karena saya gak khotbah ulang sorenya. Saya menyampaikan pagi tadi itu adalah penyampaian kebenaran secara profetik. Dan sore saya akan menyampaikan sesuatu yang secara konteks juga untuk sore ini. Nah, saya mendorong sebenarnya Bapak Ibu untuk dengar kembali apa yang saya sampaikan pada pagi hari. Sebetulnya durasinya panjang, tapi saya firman Tuhannya sih simple dan singkat aja. Karena pagi tadi banyak kejadian-kejadian tidak diatur. Ya, mereka teman-teman kita yang lama yang karena COVID sudah jarang hadir, atau yang mungkin sebagian juga sudah pindah gereja disebabkan karena kedekatan dan sebagainya saya tidak mengerti. Akan tetapi saya selalu welcome, membuka hati untuk mereka. Dan ada beberapa kesaksian yang mereka rasa itu sepertinya ditarik gitu. Nah, tadi saya bilang sama teman-teman Anda kalau punya kesempatan sore hari gitu ya, atau pagi-pagi, ya apalagi nanti liburan daripada keluar negeri, semua juga keluar negeri nanti jadi rame lagi, pergi ke ibu kota kita yang baru. Kalau Anda punya kesempatan masuk ke titik nol, ya, lalu Anda sebelum sana Anda pergi dulu ke Khatulistiwa. Nanti Anda akan bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi di situ, ya. Buat ibu-ibu yang rambutnya agak panjang pakai topi, jangan heran nanti rambutnya bisa berdiri gitu. Kenapa? Karena beberapa waktu ini saya terus melihat apa yang saya alami saat waktu enlightenment itu seperti puting beliung yang berputar, itu sesungguhnya itu terus berputar. Ada di tempat kita dan juga ada di sana dan sampai ke IKN situ. Jadi saya tanya Tuhan, ada apa? Dan pelitaku sudah menyala sehingga orang buta, orang tuli, orang pincang dan semua orang yang sedang tersesat dia bisa melihat dan dia akan datang kepadaku, sang keilahian itu. Sebenarnya saya tidak memiliki satu niat untuk memancing Bapak Ibu untuk bersemangat. Ya, saya tahu bahwa ada pribadi yang lebih mampu, tapi sayang kalau Bapak Ibu salah meresponi. Sebab kalau kita bisa mendengar suara Tuhan dengan benar, kita bisa lihat Tuhan dengan jelas, maka itu yang membentuk sikap perilaku kita. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, bisakah pastor saya dengar suara Tuhan? Ya, kalau Anda bertanya berarti ada dua dalam diri Anda. Pertama, iya atau tidak. Percaya atau tidak, kan gitu aja. Dan orang-orang seperti itu, tanda kutip, mudah disesatkan. Karena masih mempunyai dua pilihan. Teori perbankan dia tidak pernah mengurusi uang palsu. Saya tanya, betul nggak Bro Prapto? Nggak ada urusan, karena memang ada. Kan masih sibukin kan? Yang dia tahu cuma satu, uang asli. Seandainya dia terus pikirin uang palsu, lambat atau cepat dia akan simpan uang palsu.
Tapi kalau dia tahu memang ada uang palsu, betul, nggak bisa dipungkiri. Tapi yang ada di dalam pikirannya hanya satu, uang asli saja. Dan selama itu dia tidak akan pernah tertipu sama uang palsu. Paham buat saya apa yang saya katakan? Kalau kita masih meletakkan dua pilihan, kapan Anda bisa pilih yang benar? Oke, bisa paham? Alkitab katakan begini, orang mati saja bisa dengar suara Tuhan. Orang mati loh. Alkitab saya katakan. Dalam kitab Yohanes Tuhan bilang, orang mati bisa mendengarkan, dia akan bangkit. Dan kita di sini orang mati atau orang hidup? Pertanyaan cuma itu aja. Dan kalau kita mengatakan saya bisa dengar suara Tuhan, saya cuma mau bertanya sejauh berapa kamu dengar dan kamu bisa lihat. Saya hari Sabtu berikan sebuah ilustrasi, ya kan? Kuku kuku kuku. Ada dengar suara apa? Burung hantu kan? Dengan suara apa tadi? Halo, namamu siapa? Boleh saya tanya? Nggak marah kan? Ya, Anda boleh. Tadi bunyi apa? Hah? Burung? Burung hantu? Pernah dengar burung hantu? Anda sudah terpengaruh sama saya. Kuku kuku kuku. Ayam lagi mau kawin, tahu nggak? Kok Babe tahu? Iya, aku itunya mak comblangnya. Kan tergantung orang mendefinisikan, betul enggak ya? Ya mau burung hantu atau mau ayam. Tapi kalau saya tanya 70% bahkan 90% mengatakan itu ayam. Kalau tadi aku nggak bilang burung hantu, kamu pasti nggak kepikiran burung hantu. Iya Pak ya. Jadi saya mempersuasi Anda sebenarnya. Nah maksudnya apa Pak Bu? Kalau kita diletakkan dua pendengaran, kita sulit memahami yang mana asli. Tapi kalau kita cuma punya satu, maka kepastian itu terjadi. Dan pada saat waktu saya bilang itu, kalau kamu bilang itu ayam, kalau kamu bilang itu ayam, kuku kuku kuku, dan kamu dengar kan, betul ya? Dengar itu namanya proses apa? Ini juga termasuk indrawi, ya. Itu namanya kinestetik, gerakan kimiawi. Tapi itu akan berstimulasi ke indera penglihatan. Ya, retina Anda bukan lihat keluar, tapi Anda bisa lihat. Yang Anda lihat apa? Ketika aku bilang ayam, yang kamu lihat apa? Kamu bisa bayangin ayam, yang pasti tidak bayangin Kentucky kan? Iya kan? Kecuali kalau saya bilang, ayo kita makan ayam goreng. Yang di otak apa? Kentucky Fried Chicken atau AW atau apa lagi, ya macam-macam itu kan, betul nggak? Nah, apa yang kita dengar itu akan berproses untuk lihat. Jadi itu sangat penting sekali Pak Bu. Ketika kita bisa melihat sesuatu, maka apa yang kita lihat dialah yang akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita lihat terus sesuatu yang buruk dalam hidupmu, maka itu akan memperburuk hidupmu. Dimulai dari sikap dan perilaku. Coba kalau Anda lihat sesuatu yang mengerikan, kalau ditanya, ke sana yuk, Anda coba, enggak takut. Berarti Anda sudah dipengaruhi dia. Padahal kita Tuhan atas kehidupan kita di bumi ini. Tuhan berikan kita kuasa untuk kita menguasai kehidupan. Karena Tuhan yang beri pada kita. Tapi herannya kita dikuasai kehidupan. Ketakutan di dalam kehidupan itu adalah awal daripada kematian. Perhatikan, ketakutan dalam kehidupan itu adalah awal dari kematian. Kok pastor ngomong begitu? Saya kasih contoh orang yang takut. Pertama orang yang takut bodoh, takut nggak jadi apa-apa, dan dia pengen cari pintar. Cari pintar nggak salah, sekolah tinggi nggak salah. Saya juga sekolah. Yang jadi masalah itu kita beranggapan kalau pintar segalanya kita punya. Orang yang cari pintar tidak mau bodoh adalah Hawa. Ayo, betul nggak?
Padahal dia itu pinter. Kenapa? Karena dia gambar Allah. Tapi setan coba mempersuasi cara berpikir. Hei Hawa, Tuhan tidak mau loh kamu sama seperti dia. Coba lihat aja. Langsung dia iya katanya. Tapi kalau kamu makan ini sama seperti dia. Artinya apa? Dia mau cari pinter. Cari pinter tetapi meniadakan kedaulatan Tuhan. Nah, itu masalah. Akibatnya kematian datang. Maka saya bilang, kalau kita berusaha mencari kepintaran yang tidak didasar oleh kebenaran, dan itu adalah awal kematian. Tidak salah jadi orang pintar. Jadi masalah kalau kita memberhalakan segala sesuatu untuk menjadi orang pintar. Pintar baca kitab. Kita bukan berdoa, kita bukan masuk tenggelam di dalam hadirat, tapi kita cari orang-orang pintar. Padahal di dunia klinik itu orang pintar itu orang bodoh. Orang pintar dalam arti kata ini orang yang pandai. Wih, dia kalau mimpin pujian dahsyat. It's okay. Memang betul dia dipakai Tuhan, dia masuk di dalam kehendaknya Tuhan. Tapi buat Anda belum tentu. Anda tidak bisa jadi dia. Anda menjadi diri Anda sendiri. Datang Tuhan. Tuhan mau pakai kamu apa? Pakai WL. Jadi kalau enggak jangan. Kamu akan capek. Kamu akan ketinggalan. Ini kok bicara tentang praise and worship. Sama pendeta juga. Itu pagi tadi punya khotbah itu. Dan apapun yang kita kehendaki bisa berhasil. Tetapi membawa kematian. Kematian iman. Ngeri ya. Ngeri kan. Pagi tadi kalau Anda yang dengar itu. Petrus diizinkan Tuhan untuk kehendak dia. Tapi membawa apa? Bencana. Berapa banyak di antara kita memaksakan kehendak di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan kok. Karena itu firman-Nya. Tapi ingat tidak memiliki otoritas dan kuasa. Anda akan mengalami letih, lesu, lelah. Bagus kalau Anda mengerti ada bukan klinik tapi klinik ini namanya. Namanya spirit, klinik spirit. Anda kalau mengerti harus datang untuk di-upgrade. Tuhan kata, mari kepadaku yang letih lesu. Aku akan berikan kelegaan. Kalau masih mengerti nggak apa-apa. Tapi ini nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, memang karena dia ingin cari sesuai dengan pola pikir. Maka yang ini bukan yang ada. Disimpan, terhapus oleh memorinya. Dan akibatnya dia nggak mengalami pertolongan Tuhan. Padahal semua sudah tersedia. Di dalam Tuhan apapun ada. Bukan Tuhan tidak menolong kita. Bukan Tuhan telinganya tidak jeli untuk mendengar. Dan bukan tangannya juga tidak cukup panjang untuk menolong kita. Tetapi yang jadi persoalan adalah cara berpikir kita yang membenteng kita. Sehingga kita tidak bisa lihat Tuhan. Dan itu dikatakan dosa yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Nah, malam ini saya membawa kabar baik buat kita semua. Kita baca firman Tuhan. Saya mengambil kitab Amos. Amos adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah rakyat jelata. Bukan hamba Tuhan sebenarnya. Rakyat jelata itu istilahnya gini, orang biasa. Tapi Tuhan kan pakai dia untuk membawa kabar baik kepada bangsa Israel dan Yehuda. Pada waktu itu ada dua kerajaan. Kenapa? Kalau Anda nih adik-adikku, ya Anda coba baca Alkitab. Walaupun Anda tidak, kalau Anda mahasiswa bukan dari fakultas sejarah, tapi tolong juga Anda mengerti sejarah. Sejarah Alkitab itu ada sejarah yang sangat absolut. Benar gitu, teruji. Ya, nggak ada sebuah sejarah ya yang teruji sampai sekian ribu tahun. Semua pengetahuan, semua ilmu pengetahuan selalu ada namanya suplemen baru. Ya, kalau Anda orang teknik ngerti, sampai hari ini rumusannya selalu diperbaharui. Ya, kita orang-orang yang lama sulit untuk mengikuti yang baru. Tapi walaupun esensinya nggak berubah, tetapi substansinya cenderung berubah.
Tapi Alkitab tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan akan datang. Dia tetaplah suara keilahian Allah. Manakala kita membaca Alkitab, kelihatannya memang kuno. Ada yang bilang, kuno banget lu bawa Alkitab tebel-tebel lagi. Pakai gadget dong. Iya, nggak salah juga sih. Sekarang kan sudah ada kemudahan. Saya nggak alergi terhadap itu. Bukan hanya baca Alkitab, maksud saya baca firman Tuhan. Tapi orang lebih suka baca rangkuman para pengkhotbah. Salah, nggak salah. Pengkhotbah pada hari itu diurapi untuk berbicara pada satu konteks, belum tentu untuk konteks hari ini. Firman Tuhan relevansi untuk sepanjang masa, khotbah belum tentu. Apa yang saya dapatkan pagi tadi belum tentu bisa dipakai sore. Kenapa? Karena konteksnya beda sesuai dengan kondisi hari itu, siapa yang Tuhan mau berkati. Nah, biasanya kita latah, ikut-ikutan. Jangan jadi manusia ikut-ikutan. Jadilah dirimu adalah biji mata Allah. Karena Allah sanggup memberi yang terbaik buat kita. Oke? Nah, Amos ini adalah seorang yang biasa dipakai Tuhan untuk menegur. Kenapa? Kalau saya berikan kronologis secara singkatnya aja, pada masa itu bangsa Israel dan bangsa Yahuda, dua kerajaan itu adalah hidup dalam berkecukupan. Secara ekonomi, secara politik, ekonomi mereka diberkati. Politik sangat damai, padahal itu nggak ada perang. Mungkin sekarang lebih kacau. Ya, sekarang ada perang Ukraina, Rusia, kemudian nanti ada Kout dan segala macam. Ya, pusing kita sendiri ya. Tiba-tiba ada yang ngebom sana, ngebom sini. Kalau Anda ngikuti tambah jadi masalah gitu loh ya. Tapi pada masa itu aman, tentram, semua diberkati. Tapi Tuhan datang bicara sesuatu yang berbeda. Ya, Tuhan minta bangsa Israel bertobat. Kaget kan? Loh, rumah gua gede, istri gua gede, ya istrinya gede ya. Ya pasti rumah gede, istrinya gede kan. Hanya dua, kalau nggak gede ya banyak gitu loh ya. Setuju nggak saya? Jangan setuju. Nggak boleh disetujuin. Ya, itu nggak benar itu. Semuanya bagus-bagus, perusahaannya banyak dan sebagainya. Dia bilang, harus bertobatlah engkau. Sebab apa? Akan terjadi bencana begini. Bahkan ayat ini datang itu bicara sesuatu yang tragis. Apa yang dibicarakan? Nah, kita baca. Di Amos pasal yang kelima ayat 4 berkata begini. Pasal 5 ayat keempat, satu ayat saja kita baca saja. Kita berkata, pasal 5 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Katanya apa itu? Ini jadi topik khotbah saya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Amos. Amos orang biasa tapi mendapat apa? Impresi, wahyu dari Tuhan. Berarti suara siapa? Suara Amos. Tetapi kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Nah, apa kehendak Tuhan? Cari aku. Ngapain cari dia? Supaya kamu hidup. Lalu sebenarnya apa sih artinya? Maksudnya apa? Kalau saya bilang sama Bapak Ibu sekarang, mari kita cari makan yuk. Artinya apa? Saya bisa dengar suara perut kalian keloncongan. Betul nggak? Berarti ada yang lapar. Baru saya suruh cari makan. Nah, kalau semua udah makan, saya cari makan lagi apa? Namanya saya apa? Tak beres. Ya Pak ya? Jadi kalau kita mengatakan carilah aku, dan itu kata kuncinya Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu hidup. Dia daripada mulanya firman, firman bersama Allah, firman bersama Allah, ya kan? Firman itu adalah Allah. Sekali lagi, pada mula firman, logos, jiwa. Ngertilah ya, pada mula itu logos, jiwa. Jiwa bersama dengan Allah. Dan jiwa itu adalah Allah. Tuh, udah paham ya? Allah itu roh. Nah, artinya jiwa dan roh itu adalah satu kesatuan permulaan. Namanya apa? Hidup. Kalau Anda mencari Tuhan, berarti hidup apa yang hidup? Jiwamu hidup, rohmu hidup. Jadi kematian manusia itu adalah terletak pada apa? Jiwa dan roh.
Sehingga berpusat pada pikiran manusia dan roh manusia. Sehingga arah pandangannya semua kepada ego, enggak kepada atas. Dan bukan divine connection, shared connection. Kalau kita berpikir namanya divine connection artinya mempunyai hubungan keilahian, maka kita akan lihat namanya apa? Divine explosion. Ada ledakan-ledakan ilahi. Itu disebut mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Kalau kita berpusat kepada diri, jadi aku yang jadi bukan mujizat, kujijat. Tahu kujijat? Bejat namanya. Udah dikasih tahu, tuli nggak mau dengar karena dasar pikirannya tumpul alias bodoh. Akibatnya karena nggak bisa dengar, dia akan katakan ayam jadi buru hantu karena dengarannya masalah. Pulang ke rumah, ambil korek kuping dibersihin dulu. Kita bisa dengar, bukan begitu. Enlightenment itu bukan bersihin ke telinga, bersihkan hati. Supaya apa? Terjadi terobosan, itu namanya hidup. Kata Alkitab. Buat apa kita hidup? Lah, kalau saya bilang cari duit, pasti semua setuju. Kalau nggak ada duit, Anda nggak bisa nonton. Minimal. Ada yang senang karena vaksin sudah tidak perlu lagi. Katanya ya, maksudnya aplikasi nggak perlu lagi, udah bisa nonton, naik pesawat, nggak usah antigen, wih senang. Saya bilang iya, kamu senang, kalau kamu nyuri gimana? Karena naik pesawat nggak pakai antigen kan, pakai duit juga, beli tiket, betul kan? Itu namanya apa? Itu namanya sudah menjadi kebiasaan toh. Kita senang. Nah, saya cuma mau kasih tahu sama kita semua, kalau kita tidak punya hidup dia Tuhan, kita tidak ngerti apa-apa. Sehingga kita hanya dibawa pengertian diri kita sendiri. Sejauh berapa sih kemampuan kita? Ya, sebatas itu. Kalau pengetahuan kita bisa mengerjakan sesuatu akan datang, saya cuma lihat 1 jam ke depan apa yang terjadi, kamu tidak tahu. Paling tahu juga 1 jam lagi kita tutup ibadah. It's okay, itu biasa. Tapi ketika kita hidup, Alkitab katakan, Tuhan datang supaya kita hidup. Ya Pak ya? Yohanes pasal 10, ayat ke-10. Bilang apa tuh Alkitab? Pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pencuri. Siapa? Setan. Apa yang dicuri? Kebenaran. Dia menawarkan 2 kebenaran. Ada 1 kebenaran, tapi dia datang membawa 1 kebenaran. 1 yang absolut, yang 1 yang relevan kelihatannya. Agak mirip. Pak, Bu, maaf ya. Saya tidak menyinggung. Biasanya yang KW lebih mentereng. Kelihatannya lebih indah. Anda kok nggak percaya, pergi ke Mangga 2. Bukan saja barangnya yang KW itu mentereng, penjualnya juga lebih mentereng. Pakai bajunya alias belum jadi full. Kadang-kadang sulit kita pilih barang sama yang jualnya. Heran. Jualnya sapu, yang jaga cewek. Jual spare part mobil KW, yang jualnya juga wanita. Apa hubungannya ya? Ngerti gak maksud saya? Ini dunia permainan Pak, Bu, adik-adik saya. Supaya mata kita buta. Yang seharusnya kita mencari sesuatu yang sesuai dengan kodrat, tapi kita mencari sesuai dengan apa? Godaan, bukan kodrat. Ya karena cewek nawarinnya pakai rayu-rayu segini, lupa barang yang dibeli palsu. Coba lihat kiri kananmu, pernah nggak ketemu yang begitu? Nggak pernah sih. Ya, nggak pernah ya. Nggak pernah 2 kali ya. Loh kok pastor bisa ngomong? Ya pastor ya pernah kena sih masalahnya. Yang ngomongnya terus terang kan. Kadang-kadang gara-gara rayuan, barang yang nggak perlu kita beli. Ayo betul nggak? Itu namanya mata keranjang. Setuju dengan saya nggak? Kenapa kita tidak memiliki kehidupan di dalam hidup kita? Yang dicuri itulah kebenarannya, maka kita jadi bodoh. Kalau kita bodoh, tuli nggak bisa dengar nasihat orang, dikotbahin nggak ngerti-ngerti mulu.
Paling gampang jawabnya, aku nggak ngerti itu tadi pastor ngomong apa. Masya Allah, orang udah doa, udah minta pengurapan, jawabnya satu, nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, kamu kurang konsen. Yang dipikirinnya makan nanti sama siapa, di mana, apa, dan sebagainya. Ya Pak ya. Jadi tuli. Kalau tuli nggak bisa dengar, maka lihatnya apa? Yang dilihat itu dirinya sendiri, ego kan. Betul gak? Coba kau bilang, Yesus datang memberi hidup. Terus kamu lihat, Yesus hidup. Yesus itu tuh bukannya cuman, halo, shalom, haleluya. Enggak, dia datang luar biasa. Kalau Anda baca Alkitab begitu lihat Yesus, mereka semua teriak, Hosana, Hosana. Ini kadang-kadang kita, Yesus luar biasa. Tapi dia sendirinya biasa-biasa. Aku bingung tuh benar ya. Kalau saya jadi Tuhan, saya tiup tuh tidur semua. Untung saya bukan Tuhan. Hamba Tuhan suka belagu biasanya. Tuhan kasih saya urapan, saya tiup semua biar tidur dia. Tanggung gitu loh, ngerti gak? Enggak ada gairah di dalam hadirat Tuhan. Apalagi para pelayan Tuhan juga sama kadang-kadang. Dia nunggu suasana. Saya bilang bukan tunggu, Anda ciptakan suasana. Karena hadirat Allah itu ada dalam diri kamu. Yang nyanyi, yang main musik, nggak tersinggung kan? Sedang nasihati, ya nasihati, bukan prihati. Maka saya bilang, tanya Tuhan kehendaknya benar nggak? Atau kamu punya niat aja melayani? Petrus bilang, guru kalau itu engkau, bukan guru, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku naik ke atas air. Dan Tuhan silakan naik dia, berhasil. Tapi bukan kehendak Tuhan, tenggelam. Anda datang membawa konsep tawar Tuhan, Tuhan silakan. Banyak orang datang saya, Pak, pastor tolong doakan saya mau buka ini, buka itu. Ya saya doakan. Naik, terus saya turun hilang. Kalau memang betul Anda mau pengen diskusi, sebelum buka datang ketemu saya. Pastor, saya mau buka ini, boleh gak? Kita doa. Kalau pastor bilang jangan, udah. Kadang-kadang pastor bilang jangan, diam-diam dia buka juga. Saya bilang itu orang udah minta nasihat, cari nama, saya kasih nama. Saya udah nggak, waktu itu saya nggak mau kasih dia. Saya bilang nggak boleh, dia buka juga. Nggak lama kemudian dia kecewa sama Tuhan. Udah didoakan. Saya bilang kamu minta didoakan, disuruh jangan buka, tapi kamu buka, bangkrut. Tentulah pastor nggak mau cerita orangnya. Biasanya datang pastor kalau sudah prepare mantap baru, pastor doakan pembuka ya didoakan aja. Termasuk kalau mau married juga sama. Udah harinya udah jadi, baru dia datang cari pastor. Ya, minta apa? Minta pemberkatan nikah, ya diberkati. Kehendak Allah tidaknya saya nggak tahu. Ya wallahualam lah. Kalau bukan ya penyesuaiannya ya terus-terusan. Sampai kapan? Sampai Yesus datang 2 kali. Kalau sudah ambil keputusan tak ada mundur. Hanya orang bodoh yang mundur. Ngerti nggak? Kalau Anda sudah nikah, Tuhan titipkan Anda anak. Dan anak itu sepanjang masa membutuhkan figur bapak dan ibu. Kalau Anda gara-gara cuma karena nggak cocok pisah, Anda bodoh saya bilang. Sayang dunia ini kalau ada orang model seperti itu. Dengar baik-baik. Saya ini pendeta ngomong apa yang ada. Sayang di dunia ini ngotorin jadi sampah dunia saya bilang. Jangan buat bapak ibu kalau pikir mau cerai atau tambah istri tambah suami, saya katakan Anda bukan orang bodoh. Anda adalah biji mata Allah. Harus bisa lihat dengan mata Tuhan. Oke. Nah itulah dikatakan perlu hidup. Tuhan tahu. Aku datang memberikan kamu hidup. Supaya apa? Di dalam hidupmu ada, kata Yohanes pasal 10 apa? Di dalam hidupnya Tuhan supaya kamu apa? Ada kelimpahan. Kelimpahan tenaga, sukacita. Sukacitanya Allah. Kata kelimpahan itu bukan bicara materi harta saja. Walaupun Anda tidak punya harta. Sabtu kalau tidak salah atau pagi tadi. Walaupun pohon zaitun tidak berbuah pagi ya.
Walaupun pohon zaitun tidak berbuah, aku tetap beria-ria. Walaupun yang dikerjakan belum berhasil, tapi bukan hasil yang saya lihat, tapi kasih Tuhan yang saya lihat. Artinya saya sudah melayani, tapi kok nggak ada gairah? Nggak apa-apa. Kan saya tidak ditentukan oleh apa yang dihasilkan pelayananku. Yang aku tahu hanya Tuhan yang menyuruh aku melayani. Dan aku tidak melihat apa yang orang buat untuk saya, tapi saya melihat Tuhan buat saya untuk orang lain. Itu yang terpenting. Oke? Nah, maka itu kata kelimpahan. Jikalau kelimpahan terjadi Pak Bu, dan itu dia katakan pekerjaan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 33, kalau kita baca ayat 13 dan 14 yaitu. Keluaran pasal 33 itu ya. Ayat 13 berkata begini. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap dapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Artinya begini, pada masa itu Musa bisa memimpin orang keluar segitu banyak. Dia tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, dia tahu bahwa itu adalah Tuhan bekerja dalam hidupnya. Jadi tuh yang itu dia tahu, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saya tuh nggak mampu. Karena Tuhan bekerja dalam hidup saya hidupnya Tuhan. Tapi ada satu, ini manusia. Jadi dia kepengen hidupnya itu dirumuskan. Dari iman mau diilmiahkan. Tuhan gimana rumusnya? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Kira-kira gitu loh. Tapi nggak bisa. Bahwa entitas roh tidak bisa diterjemahkan secara rumusan ilmiah. Tidak bisa dirumuskan secara ilmu pasti. Paham ya? Karena entitasnya roh, bukan fisika. Paham? Bisa ngerti nggak saya? Nggak terlalu tinggi ya. Karena Tuhan itu entitasnya roh. Entitas itu keberadaannya roh. Bukan fisika. Maka bukan ilmu pasti. Namanya apa? Iman. Iman itu menerobos 2 dimensi. Dimensi ilahi dan dimensi dunia. Temukan dulu kebenaran Allah, kita bisa membuktikan di dalam hidup. Paham ya? Ini penting sekali. Jadi Musa itu masih menggunakan ilmunya. Tuhan, beritahu dong saya rumusan secara fisikanya gimana. Tapi nggak bisa. Lalu apa kata 14-nya? 14-nya begini. Nah, yang 14-nya nih. Nah ini Anda. Lalu ia berfirman, aku sendiri membimbing engkau dan berikan ketentraman kepadamu. Coba kita gunakan rasio kita nih ya, dengan nalar kita manusiawi kita. Lalu Tuhan bilang, aku yang membimbing kamu. Kira-kira ini bisa dirasionalkan enggak? Nggak bisa. Jadi nggak ada rumusannya. Yang ada cuma satu, nyatu, divine. Kata divine itu berarti nyatu. Dan dentuman Tuhan itu sewaktu-waktu. Berhenti dan jalan enggak ada namanya schedule-nya. Paham ya? Kita lihat perjalanan bangsa dari Mesir. Tengah malam dia bongkar kemah. Ya, siang bolong bisa pasang kemah. Dan itu apa? Mengikuti tiang api dan tiang awan. Itu ikuti Tuhan. Itu dialami oleh Musa. Bingung memang, bingung. Tetapi itulah melatih apa? Melatih roh kamu, melatih jiwa kamu punya kepekaan ilahi bisa menguasai dunia. Kalau kita coba menguasai dunia, kita dibawa dunia, sesat kita. Karena kita dunia ukur Allah jauh banget, bro. Tapi kalau kita mengerti Allah, dunia itu di bawah cengkraman roh. Kalau kita mengerti kehendak Dia, itu namanya divine connection. Di situ kata, Tuhan bekerja dalam hidupku. Sebenarnya rumusannya itu.
Yang kedua, kita lihat lagi, ini lebih dahsyat lagi kalau Tuhan hidup dalam diri kita, kelimpahan kita apa? Itu di Lukas pasal yang ke-9 ayat 33. Lukas pasal 9 ayat 33. Lukas pasal 9 ayat 33, ini ayat, oke, saya bisa lihat di situ. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Nah, ini kalimat kata kuncinya. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Yang kedua ini boleh enggak kalau saya katakan pekerjaan Tuhan cenderung di luar kesadaran kita. Pekerjaan Tuhan cenderung di luar kesadaran kita. Kalau sadar kita enggak mau tuh lakuin. Bodoh banget kamu ya. Saya lihat kadang-kadang para pelayan Tuhan ya. Itu kalau mereka latihan, mereka banyak waktu mereka terbuang. Sebenarnya kalau mereka belajar, mereka kerja, mereka mungkin ada work home gitu ya, kerja di rumah, masih bisa menghasilkan duit. Itu latihan dan sebagainya. Tapi kok mereka mau ya? Ada yang bilang apa? Lu bodoh banget ya. Dan cuma satu, di luar kesadarannya. Seperti Petrus, bangun 3 kemah, dia tahu apa yang dia ngomong. Kan di luar kesadaran, di luar rasio manusia. Kalau kita masih bisa merasa malu, janganlah kalau saya udah gak bisa melayani. Pagi tadi ada Dewi. Dewi ini adalah teman kita udah lama di sini. Pas dia muncul pagi tadi banyak orang-orang lama muncul di sini. Dan Tuhan bilang, kamu sih layani. Dia gak pernah nolak tuh. Siap be. Wih, nah itu dia di luar kesadaran dia. Mas John tuh, mungkin dia ikutin nonton ya. Layani hari Minggu, siap be. Begitu pulang dia lihat tiketnya, Minggu dia harus ada rapat di Jakarta. Maaf pak, ya gak apa-apa saya bilang. Tapi waktu dia di luar kesadaran. Begitu sadar rapatnya dia punya janji. Bro jangan ketawa kamu. Lu pakai masker gua tahu lu ketawa. Ingat Andi lagi cari kamu. Urusannya kamu sama Andi bukan sama saya. Tetapi lebih dari itu urusan sama Tuhan. Sama sebelahnya juga hati-hati kamu. Sama, Anda sedang dicari sama KPK, bukan dicari hadirat Tuhan. Dan itulah di luar dugaan. Nah, ada satu ini yang luar biasa. Kalau kita sudah hidup, waduh, saya cuma bilang sama Gideon, sama ini koordinator, Anda itu kalau koordinator panggil semua pekerja Anda, buat doa, cari kehendak Tuhan. Betul gak sih kamu layan sekarang itu kehendak Tuhan? Kalau belum, langsung ada format ulang. Pengerja kamu gak boleh cuma duduk diam bengong sana sini, gak boleh. Ya kalau perlu bangku Anda angkat-angkat itu, haleluya. Kalau perlu ya, tapi jangan lempar orang. Ada sesuatu yang berubah Anda menjikapi Tuhan itu. Dan saya kadang-kadang, mungkin saya sudah banyak ngomong, kadang-kadang udah jadi bosan juga gitu. Saya aja udah bosan, capek gitu. Jadi ini saya lagi ngomong sama orang yang masih belum bangun atau gimana gitu. Kan begitu kan. Harus sudah ada sebuah format ulang apa yang sedang terjadi di tengah kehidupan kita. Apa yang kita mesti buat untuk Tuhan. Paham ya? Saya bilang sama Happy, nggak tahu di mana. Happy, saya tidak mau lihat Anda punya pengerja datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Karena kita menolak loh. Maksudnya apa? Ada yang mengajar, ada yang bernyanyi, ada yang menari, ada yang macam-macam. Kalau nggak bisa apa-apa, dompetmu aja sudah. Ya kan, keluarkan uangnya. Kalau nggak bisa, nih uang saya berikan kepada Tuhan buat pelayanan Paskah. 230 juta, cuma terkumpul 50 juta. Ya kan, begitu saya ngomong malam ini terkumpul jadi 500 juta. Tuh kan nggak semangat. Gimana bisa keluar 500 juta? Coba haleluya, yes. Ya. Minimal Anda pulang di sini tahu-tahu apa? Kena 4 angka. Enggak, sesat itu ya. Kok semua ngerti yang begitu ya? Kuku nggak ada yang ngerti, aduh. Jadi memang ini lebih tajam yang itu. Waduh, masalah saya. Ya,
Tapi nggak apa-apa, mungkin dulu ya, sekarang udah nggak kan. Mazmur 162. Mazmur 162. Habis ini kita deklarasi. Ya, karena waktu saya pun sudah lewat sedikit ya. Mazmur 126 maksudnya, 62 nggak ada kayak. 126, mari. Mazmur 126 ayat yang pertama saya bacakan. Saya baca sini aja karena itu jauh. Mazmur 126, nyanyian Jara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu bicara hati. Keadaan kita seperti apa? Orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan apa? Tertawa. Dan lidah kita dengan apa? Sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan apa? Perkara yang kecil kepada orang-orang kecil. Apa? Nggak dengar tuh? Nggak dengar tuh? Kecil kedengarannya. Coba. Nggak kedengaran, oh kecil. Orang kecil, perkara kecil. Coba tanya sebelah kiri kananmu, betul nggak sih kamu lakukan itu? Ini orang lain yang ngomong loh. Dia begitu lihat Bu Kim Chu, langsung dia bilang, gua nggak ngerti itu orang seperti itu. Sehingga ada dua timba balik. Dia sendiri lakukan seperti orang bermimpi, yang datang juga, gue salah nggak sih ya? Jangan-jangan lagi mimpi kali. Nah inilah yang dikatakan apa? Yang dikatakan perbuatan Tuhan susah diterjemahkan dengan logika, tetapi hati kita tahu bahwa ada Allah yang hidup. Pekerjaan Tuhan bagaikan apa? Orang itu yang sekarang di luar kemampuan kita. Dan itu khotbah inti saya. Kalau Anda ketemu Tuhan, Anda ketemu hidup, 3 hal itu terjadi. Sehingga ada begitu banyak keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu. Tapi membuktikan Anda bisa hidup, ada yang tanya saya, cari Tuhan itu di mana? Lihat Alkitab. Satu hari ada yang datang kepada Tuhan. Guru, di mana aku bisa ketemukan kamu lapar? Ketika aku lapar, kamu nggak kasih makan. Ketika aku dingin, kamu tidak kasih saya baju. Ketika aku jalannya capek naik angkot, nggak kasih mobil. Mungkin begitu ya. Mungkin ini bahasa saya. Terus dia bilang, di mana aku lihat Tuhan lapar? Bila mana engkau melihat di sekitarmu ada yang lapar, saat itu kalau kau tutup mata, tutup telinga, sesungguhnya engkau sedang tutup buat aku. Artinya Tuhan hadir di tengah kesulitan. Contoh, wanita Samaria dia sedang nimba air, saya mau tanya, sulit atau lagi gembira? Halo? Sulit atau gembira? Sulit. Pikul cari air. Di situ dia ketemu Yesus. Terjadi hidup. Hidupnya membawa sebuah perubahan kotanya. Dan itulah orang yang hidup. Wanita Sarfat pada waktu dia sedang mengolah makanan. Saya mau tanya, sedang sulit atau sedang sukses? Kehendak dia apa? Makan lalu mati kan? Tapi datang Tuhan oleh Elia, buat aku duluan. Wait, entah dulu bos. Kalau aku makan, aku akan mati. Ini kehendak wanita Sarfat. Kesulitan. Tapi di situ ada Tuhan. Tuhan nggak mau kamu mati. Tuhan mau kamu hidup panjang masa. Kasih aku makan dulu. Nah ini sulit didengar. Tapi wanita Sarfat izinkan otaknya menerima tawaran itu, dia olahkan dulu buat Tuhan, maka Alkitab katakan setelah itu buli-buli yang berisikan minyak tidak pernah habis sepanjang masa sampai hujan turun memberikan berkat tambahan. Dan itulah hidupnya Tuhan di dalam hidupnya orang percaya. Karena gini ceritanya, ketika Tuhan sedang tiup trompet,
sedang memberkati orang yang susah. Kamu tahu nggak? Kenapa Anda ke gereja? Oke, jawab aja sederhana. Kenapa datang ke gereja? Halo, kenapa? Nih, kamu jawab. Kenapa Anda ke gereja? Cari Tuhan kan? Betul nggak? Kenapa Anda mau cari Tuhan? Ya kita bilang, supaya aku punya hidup. Betul, nggak salah, nggak apa-apa. Itu pun nggak apa-apa. Tapi saya mau tanya, di luar banyak nggak butuh Tuhan? Banyak nggak? Banyak. Kalau kamu tuli dan buta melihat dia, engkau sudah mengkhianati panggilan Tuhan. Kan Tuhan bilang gitu kan? Ketika engkau dia orang lapar, kamu nggak kasih, berarti engkau sudah mana ketemu Tuhan? Betul nggak? Tuhan ada di tengah kesusahan. Kalau Anda susah, jangan nangisi kesusahanmu. Tuhan ada di situ. Yang penting adalah pencerahan, ngalami hidup baru. Hidup baru itu membuat kita repent, kita buat sesuatu untuk orang lain. Walaupun kita sedang sakit, kalau kita melihat orang yang sakit, kita punya belas kasihan. Saya mau katakan kepada kita, sebelum dia sembuh, kita sudah sembuh duluan. Ada seorang ibu, udah lumayan tua sih. Kalau ketemu saya selalu minta tumpangin tangan. Ya kadang-kadang saya juga akan pikir, ini sampai kapan dia sembuhnya? Dia tuh mau tumpang tangan sembuh gitu loh. Satu hari Tuhan bilang sama saya, sini Dai. Ai kalau tumpang tangan terus bisa sembuh tapi tidak lama. Nah gimana? Supaya Ai bisa sembuhin orang. Nah Ai disembuhin dulu. Ai beli satu mobil, suruh sopir bawa Ai ke rumah sakit. Cari orang sakit, saya bilang. Nanti semua orang sakit, Ai doain. Benar loh, dia ikutin saya. Jadi tiap hari sama supir, sama temannya, doain orang sakit. Sejak saat itu dia gak pernah minta saya doakan lagi dia. Artinya dia sudah sembuh duluan. Saya mau tanya siapa yang bokeh di sini? Ayo, siapa yang gak punya duit di sini? Berarti Anda punya duit. Keluarkan duit Anda buat Paskah. Kalau Anda bilang, aku gak punya duit. Keluarkan yang gak punya itu. Tuhan sanggup mengembalikan lebih dari apa yang kau pikirkan. Itu aja kan. Ini satu-satu contoh. Terus siapa di sini yang merasa dia pengen diselamatkan Tuhan? Semua kan? Tanya di luar masih banyak nggak? Nenek kamu, bapak kamu, tetangga kamu. Itu masih butuhkan. Kalau engkau tuli, maka Tuhan akan tanyakan apa yang kau lakukan di bumi ini. Itu dia. Hidupnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu memberikan kita yang lebih baik. Karena dia memang Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari bangkit berdiri Pak Bu. Sama-sama kita mau deklarasikan. Setelah itu ya terserahlah. Pimpin pujian mau bikin apa. Ya mau bikin heboh ya boleh. Enggak ya saya akan turun. Deklarasi sama-sama. Ikuti saya. Ya, ikuti saya. Semua tangannya terangkat. Kalau Anda punya Alkitab boleh buka. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kita akan sama-sama baca sampai 15. Oke, ayo musik bunyikan yang luar biasa. Haleluya! Anda nggak boleh. Aku tahu Anda semangat, tapi hati-hati. Jangan dulu. Anda punya tugas yang lain. Tapi kalau Anda harus supaya ada turun bobot. Apalagi yang sana. Kalau saya jadi Anda, saya guling-guling karena sudah ada pelapisnya. Sama juga kamu, main bass duduk aja begitu. Gak perlu dipanggul, gak bunyi ya. Haleluya! Siapa di antara kalian merasa sudah hidup? Saya mau dengar siapa yang hidup? Siapa yang hidup? Siapa yang hidup? Nah. Ini terpaksa, maaf ya. Saya beri ilustrasi. Hidupnya manusia sama pohon beda. Tahu? Hidupnya pohon bergantung ke tanah. Dia kalau nggak nempel tanah, dia nggak hidup. Dia hidup bergantung tanah, dia kena angin goyang. Tapi nggak lompat. Beda manusia. Tanya kiri kanan, kamu pohon atau manusia? Nggak ada nempel. Itu yang pertama pertanyaan saya. Kedua, kalau pohon ketemu tanah itu kodrat.
Ayo. Kalau pohon hidup di tanah namanya kodrat. Kalau manusia hidupnya di tanah namanya almarhum. Tanya yang mana kamu? Kalau manusia ketemu tanah namanya apa? Mayat, jenazah. Dia kiri kanan jenazah atau jenaka atau anak Allah. Anak Allah. Anak Allah. Pohon gimana? Anak Allah. Anak Allah. Ya, kalau pohon kan goyang. Kalau manusia tidak berhubungan sama tanah gimana? Anak Allah? Anak Allah. Ya, lumayan. Lumayan. Belum setinggi ini. Haleluya. Apa yang kau beri itu yang kau dapatkan. Sekarang kita deklarasi. Roma pasal 12 ayat 11. Ya, sama-sama ikut saya. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Haleluya. Sekarang tangannya angkat. Tuhan, sorga terbuka mencatat setiap kami yang mendeklarasikan diri kami sesuai firman Tuhan terdapat di dalam Roma 12, 11 sampai 15. Semuanya itu menjadi kebiasaan kami untuk Tuhan. Kami tidak lagi menjadi orang loyo. Apapun yang terjadi pada diri kami, kami adalah orang yang sudah hidup dalam kelimpahan Allah. Kami adalah orang yang memberi, bukanlah yang meminta. Apapun yang kami punya, tenaga, pikiran, semuanya kami memberi kepada Tuhan supaya orang lain mengalami Tuhan. Hari ini ya Tuhan, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang mereka kerjakan, Allah memperhitungkan sehingga hidup mereka mulai saat ini, mulai detik ini sudah diubahkan, dan mereka menjadi umat-Mu yang hidup, bukan sekedar hidup tetapi kelimpahan. Haleluya. Tuhan memberkati.